Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, yuk kita baca dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan pada tiap paragraf. Anak-anak, selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Yuk, kita perhatikan gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. 2. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Nah, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang, karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Ya. Oke. Nah, tes bacaan di atas terdiri atas 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Nah, kalian coba baca kembali masing-masing paragraf ya, kemudian cari informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar atau visual dan disajikan kembali informasi tersebut secara visual. Nah, seperti ini, Nak. Perhatikan. Paragraf ke-1, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar apa, Nah? Yaitu gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Nih, ya kan? Kemudian kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Jadi bumi ada di sini. Jadi kedudukannya di antara apa tadi, Nah? Di antara bulan dan matahari. Oke. Nah, yang kedua ini, Nak, gambarnya. Oke ya, Nak. Kalian tulis di sini ya. Bagaimana penjabarannya? Yaitu bumi ya menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, ya, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Ya. Oke, nah nanti kalian tulis di sini. Nah, yang ketiga bagaimana? Nah, ini yang ketiga. Dengan gambar seperti ini, bagaimana? Coba kalian bisa dijabarkan di sini. Itu bulan tertutup sedikit demi sedikit, ya kan? Oleh bayangan bumi. Semakin lama bulan akan terlihat menyabit, ya kan?
Bahkan akan tampak menghilang karena tertutup bayangan bumi. Nah, bulan akan muncul kembali dari arah pertama kali menghilang. Ya, oke nak? Nah, sekarang lakukan kembali pada halaman 9698. Pada kesempatan ini fokuskan pengamatanmu pada posisi bulan. Ya, buat kelompok kerja terdiri atas 5 siswa. Nah, bagaimana penampakan bulan dari bumi? Ya, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama kegiatan A, alat dan bahan. Ada senter. Untuk model matahari ada bola plastik ukuran kecil, ya, bola tenis model bulan, bola plastik ukuran besar, globe, ya, model bumi. Kemudian langkah kegiatan, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Satu orang megang senter, satu orang megang bola plastik yang kecil, ya, satu orang megang bola plastik besar untuk buminya. Satu orang memberikan instruksi untuk menyalakan mematikan senter, ya, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar begitu garis lurus. Nah, satu orangnya untuk mengamati dan mencatat. Nah, buat posisi seperti gambar ini. Oke, anak ya. Silakan center dan amati apa yang terjadi, ya. Misalkan dilakukannya di ruang gelap. Ini pernah kita coba ya, nak ya. Oke. Nah, kegiatan B, alat dan bahan, center, benang, globe, ya. Kemudian bola tenis dan dudukan bola. Langkah kegiatan, letakkan globe besar di atas meja, ya. Globe atau bola besar nih. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola. Kemudian atau letakkan bola tenis juga di belakang globe, ya, dan nyalakan center. Kemudian arahkan cahaya pada bola besar atau globe sehingga bentuk garis lurus. Amati dan catat apa yang kamu lihat, ya. Nah, bagaimana coba? Lakukan kegiatan ini di tempat gelap, ya, dan secara bergantian sehingga anggota kelompok melakukan percobaan dan pengamatan, ya, anggota kelompoknya. Catatlah hasil pengamatanmu. Bagaimana, nak? Pengamatannya bagaimana hasilnya? Nah, hasil percobaannya adalah ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik, yaitu bola plastik besar, yaitu bumi, tertutup oleh bola tenis, yaitu bulan. Akibatnya ada bagian dari bola plastik besar, yaitu bumi, yang tertutup oleh bayangan bola tenis. Nah, saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola plastik, ya, pada bola plastik atau besar bumi akan tampak berubah-ubah. Ya. Nah, bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari. Sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari, ya. Nah, kemudian yang keduanya apa? Yaitu bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Ya, hasil percobaannya kan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Ya. Nah, bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap ke matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Ya, oke. Nah, persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dengan kelompok temanku, apa persamaannya, nak? Persamaannya apa sih? Yaitu bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap, ya kan? Akan gelap. Jadi bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya apa, nak? Ada ya, sama semuanya ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar ya. Sekarang kita akan berkaji nih. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain.
Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame nih, Nak. Ini ada iklan ya. Iklan itu yaitu pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang dalam media massa, ya seperti surat kabar dan majalah atau tempat umum. Seperti ini, Nak. Ya, itu iklan. Kemudian spanduk. Nah, spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga brosur. Nah, ini brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Ya. Kemudian ada embalase. Nah, embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, ya, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Kemudian ada poster. Apa sih poster? Nah, poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis, ya. Nah, kemudian ada baliho nih. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ya, oke anak-anak, kalian nanti bisa membuat ya persiapan sebuah kegiatan pameran informasi untuk kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Sajikan kembali semua informasi yang telah kamu dapatkan dan pelajari sebelumnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, kemudian untuk reklame nih, buatlah reklame dalam bentuk brosur ya, buat semenarik mungkin ya, untuk bisa ditempel di dinding kelas. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.